Nah, mungkin untuk profil pelajar Pancasilanya sampai di sini. Nah, ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Baik, Bapak Ibu. Untuk kemarin mungkin pertemuan pertama tadi tentang merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar itu? Mungkin dalam pikiran kita ya, merdeka belajar atau merdeka. Bukan berarti merdeka itu seperti yang sekarang sudah masuk 17 Agustus nih, saatnya kita merdeka. Membebaskan diri dari penjajahan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk merdeka belajar sendiri itu bukan seperti itu ya, untuk memerdekakan sebuah negara. Supaya siswa itu misalnya peserta didik dalam pendidikan itu peserta didik itu merdeka, mereka bebas melakukan apa saja, seperti itu, bukan seperti itu. Jadi di sini dalam dunia pendidikan itu ada batas-batasannya juga dalam memerdekakan siswa itu. Nah, dalam tadi untuk merdeka sendiri, merdeka berpikir, kreatif, terus merdeka untuk seleksi. Nah, itu adalah merdeka belajar. Nah, untuk mencakup materi kita untuk merdeka belajar, apakah kita melaksanakan diskusi dulu tentang merdeka belajar? Apa sih merdeka belajar itu yang Ibu Bapak tahu? Dan apakah merdeka belajar itu harus kita terapkan di sekolah kita? Apakah merdeka belajar itu tidak merugikan guru atau siswa untuk kedepannya? Nah, baik Bapak Ibu guru yang mengikuti IHT ataupun kegiatan ini, mari kita diskusi sama-sama apa yang dimaksud dengan merdeka belajar ini sendiri. Kalau satu kita mengingat nanti kita dilihat ke dan videonya itu. Kalau ibu nggak connect, HP-nya kasih, soalnya baru masuk di belum. Bu Dila, Bu Evi, gimana? Tunggu Pak, untuk sementara saya lagi membuka video untuk Bapak Ibu guru melihatnya tentang profil Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu di komputernya ataupun di laptopnya itu ada video tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mari kita lihat sama-sama atau menghayati, mendalami. Nah, setelah itu kita berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila itu bersama. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Baik, saya akan putar dan kita nonton bersama. Ya, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka.
pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Bapak sudah tahu jam. Kan saya Baik, Bapak Ibu Guru, tadi adalah sekilas dari sejarah tentang Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan tentang pendidikan Pancasila ataupun profil Pancasila dan juga pendidikan yang merdeka. Nah, ada tadi terakhir, apakah Bapak Ibu bisa melihat tadi terakhir, apakah kita sudah merdeka dalam dunia pendidikan? Ayo, menurut Bapak Ibu Guru, apakah kita sudah merdeka dalam dunia pendidikan atau belum? Belum. Nah, pasti yang jawab belum itu bisa memberikan penjelasan. Apa itu? Kenapa itu bisa belum? Silakan menjawab dan memberikan penjelasannya. Pak Andri atau Ibu Ningsi, silakan. Ya, oke, Pak Andri bukan. Pak Andri bukan doang. Baik, Pak Andri baik. Baik, kasihkan Andri. Ya, diwakilin nanti yang. Ya, kenapa kita belum merdeka dalam dunia pendidikan? Dapat kita ketahui bahwa mungkin saat ini masih banyak sebenarnya tenaga pendidik yang ketika beliau mengajar itu belum melihat karakteristik anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi memang biasanya masih ada banyak mungkin pendidik yang hanya ngasih materi tanpa melihat karakteristik anak-anak, keunikan anak-anak seperti apa, anak-anak ini mau dibawa kemana dan lain-lain seperti itu. Makanya seperti yang dibilang bahwa kurikulum saat ini menjadikan anak-anak atau peserta didik itu sebagai subjek, bukan menjadi objek dalam model objek pembelajaran, tapi mereka dijadikan sebagai subjek seperti itu. Makanya dengan adanya kurikulum yang baru ini diharapkan bahwa pendidikan yang akan diterapkan, kurikulum yang akan diterapkan itu jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi apabila dibandingkan dengan zaman kolonial, punya saat ini sudah sangat maju dibandingkan dengan saat dulu seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk Ibu Ningsi. Jadi terlebih tadi bahwa kita dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik harus bisa ataupun harus mampu memberikan pendidikan yang merdeka untuk siswa kita. Nah, kita tidak boleh menjadikan siswa kita itu subjek terus, seperti itu. Menjadikan mereka subjek, kita memberikan tugas terus tanpa menjelaskan. Nah, kita harus membuat mereka itu sama seperti kita, bahwa kita juga harus bisa mendapatkan ilmu kepada siswa, siswa mendapatkan ilmu kepada kita belajar kepada siswa, dan sebaliknya siswa juga bisa belajar kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi mari sama-sama untuk tugas kita ke depan menjadi pendidik, apalagi masuk pada SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan, kita dituntut menjadi pendidik yang bermotivasi, menjadi pendidik yang berinovasi untuk siswa kita semua. Nah, kalau kita sudah menjadi seperti itu, maka terciptalah yang namanya pendidikan yang memerdekakan untuk anak atau untuk peserta didik kita masing-masing. Nah, untuk misalnya dalam kelas, kita harus menciptakan suasana kelas itu nyaman, menciptakan suasana bahagia, begitu, bukan senang, ya betul. Bukan kita masuk langsung kita, apa kabar anak-anak, ayo kita buka materinya, kita belajar sekian-sekian. Tidak, kita harus memberikan motivasi dulu, memberikan supaya siswa itu, oh aku senang belajar dengan bu guru ini, materinya bukan hanya materinya, pembawaannya juga bagus, humoris, dia bisa bercanda dengan kita. Tapi ada batasnya, ada batasan juga di situ. Bukan harus memberikan mereka leluasa, begitu ya, leluasa untuk memberikan pendapat yang tidak penting, begitu. Jadi kita harus mengarahkan atau tujuan pendidikan merdeka itu seperti apa. Jadi kita harus bisa memanage juga sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru. Harus bijak ya Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya di sini ada video berikutnya yang saya ingin tampilkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, mari kita bersama-sama untuk melihat dan menyimak video berikut ini ya, Bapak Ibu. Sudah muncul? Ya, baik. Dihajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Tokyo atau sekolah dokter tubuh. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, sekarang seperti utusan media dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Dennis Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Industries pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia Merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Ada Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Dennis Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya. Sehingga akhirnya tiga selangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ingarso Simplodo, Inmadio Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia.
Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil Saudara Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan Ya, itu adalah video kedua dari profil pelajar Pancasila yang sejarahnya itu tentang bagaimana berdirinya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, cukup panjang Bapak Ibu guru ya, sebenarnya pendidikan atau perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini untuk bagaimana sih memerdekakan pembelajaran yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, tadi kalau diibaratkan pendidikan sekarang dengan zaman dulu itu, waktu Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin pada saat zaman kolonial, pendidikan itu sangat susah kita dapatkan. Seperti itu bisa kita lihat, sangat susah untuk masuk pendidikan, apalagi orang-orang awam seperti kita yang tidak ada berkepentingan dalam dunia pemerintahan yang dimiliki oleh kolonial Belanda itu sendiri. Mungkin kita ini dijadikan hanya sebagai pekerja kasar, pekerja buruh seperti itu. Beda dengan yang sudah mereka rekrut sekolah itu menjadikan mereka pembantu walaupun mereka duduk di kantor-kantor pejabat yang dimiliki kolonial itu sendiri pada saat itu. Nah, mari Bapak Ibu kita berdiskusi bersama-sama tentang profil belajar Pancasila dan juga tentang Merdeka Belajar. Silakan Bapak Ibu guru, kita mulai diskusinya tentang Merdeka Belajar ini seperti apa, apakah harus diterapkan untuk pendidikan kita nanti atau enggak, kalau berjalannya seperti apa, apakah tidak memberatkan untuk kita sebagai guru, atau enggak memberatkan untuk siswa. Berikan masukannya ataupun pendapatnya tentang Merdeka Belajar ini sendiri. Silakan Bapak Ibu, diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ataupun acara ini. Tadi Ibu Ningsi sudah, Ibu Kot sudah, Pak Andri sudah, yang lain lagi kah yang belum? Pak Ariel, Pak Afram, Pak Muiz, Pak Rusid, atau enggak? Bapak satu itu Pak Guru baru, Pak Ian katanya. Pak Saiful. Oh, Pak Saiful. Atau enggak Bapak Sahaka sendiri bisa memberikan tentang Merdeka Belajar ini seperti apa, memberikan pendapat ataupun masukan. Silakan. Ayo diskusinya saya buka sekarang, mulai. Karena waktu mau bertanya. kita 1 jam ya Bapak Ibu. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan Bu Ningsih. Baik Ibu, saya mau tanya untuk profil pelajar Pancasila itu kan tadi sudah dijelaskan ada sekitar
Ini pertanyaan betulan ini Bu, yang saya ingin bantu. Ya, mungkin saya bisa jawab ataupun rekan-rekan lain bisa menjawabnya. Silakan. Baik, pertanyaan yang saya ingin tanyakan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa aspek untuk profil pelajar Pancasila. Pertanyaan saya, apakah nanti untuk penerapan aspek ini di setiap mata pelajaran ini seluruh aspek diterapkan atau ada batas minimal dan juga maksimal atau disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing? Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ningsi, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, untuk pertanyaannya Ibu Ningsi, mungkin saya jawab sedikit. Apakah ada batasannya untuk mapel lain? Nah, untuk penerapan pertama kali penerapan profil belajar Pancasila ini dituntut untuk tahun ini hanya kelas 10 saja dulu. Nah, untuk mapelnya di sini semua mapel, ya, maksudnya semua mapel dari kelas 10 itu, bukan kelas 12 ataupun kelas 11. Nah, ini untuk penerapannya itu disesuaikan untuk kepada materi-materi atau pembelajaran yang dibawa oleh Bapak Ibu guru, bukan misalnya sejarah Indonesia. Itu kan sudah digabung jadi kayak IPS toh, ada contohnya jadi IPS. Fisika itu sudah digabung jadi IPA, seperti itu. Nah, bagaimana penerapan IPS ini menerapkan profil pelajar Pancasilanya seperti apa? Misalnya saya siswa itu harus berdoa, terus saya hanya memberikan selembar catatan, terus mereka harus mencari sendiri, seperti itu. Nah, sebaliknya untuk mapel lain juga itu tergantung Bapak Ibu guru bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu inisiatif atau kreatif dalam memberikan materi atau mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila dalam susunan, nanti yang akan dibahas itu tentang susunan susunan CP ataupun TP nanti. Di situ ada semua nanti tuh cara-caranya, bagaimana cara membuat itu, terus profil Pancasila ini masuknya di bagian mana, seperti itu. Nanti ada semua yang dibawakan oleh instruktur berikutnya. Begitu Bu Ningsi ya. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Ningsi supaya yang lain bisa pemahaman yang lain yang belum memahami itu bisa terbuka seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Bu Dila mungkin? Silakan Bu Dila. Sebagai seorang guru. Mungkin saya Bu Evi. Ya, baik Bapak Sakar. Bu Evi, dari tadi saya udah ditunjuk tapi saya lagi nyari-nyari juga nih di mana linknya. Oke, Bu. Ya, Bapak, silakan. Terkait pertanyaan Bu Ningsi, memang sudah saatnya profil pelajar Pancasila ini tercanangkan bil khusus kepada siswa kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Nah, penerapannya nanti memang secara komprehensif menyeluruh kepada semua mata pelajaran, makanya kegiatan IHT ini sebetulnya lebih diprioritaskan kepada guru mapel kelas 10. Ya, dalam fasenya itu fase E. Nah, sementara kita karena memang jumlah guru kita juga tidak terlalu banyak, tidak melebihi lah, karena guru kelas 10 adalah juga guru kelas 11 dan 12, sehingga nyaris kita semua mengikuti kegiatan ini mulai dari BIMTEK guru penggerak sampai dengan IHT internal kita ini juga semua kita dilibatkan dan terlibat langsung. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Mbak Ningsi dan Bapak Ibu guru semua, kita lebih kepada implementasinya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, bahwa 6 profil Pancasila itu setidaknya dalam implementasi kita belajar di kelas bersama siswa, itu saripatinya nanti ada pada 6 profil Pancasila itu sendiri. Bagaimana dia menjadi pelajar yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global,
Di situ juga dia secara bersama-sama dalam kegotong royongan atau bergotong royong. Lalu pada prinsipnya siswa itu bisa dipastikan bahwa dia punya karakteristik kemandirian atau dia bisa mandiri. Lalu di saat yang bersamaan dia tidak sekedar jadi objek saja, tapi juga akan jadi subjek manakala berinteraksi dengan gurunya itu dia memiliki nalar kritis ya. Lalu kemudian dari kesemua itu dia akan menjadi siswa yang benar-benar kreatif. Mungkin output daripada profil pelajar Pancasila ini akan didapatkan oleh setiap guru mapel terhadap siswa yang belajar bersamanya, itu akan dirasakan oleh guru mapel tersebut bahwa di rombel ini, di kelas ini akan ada muncul siswa yang memang outputnya kreatif. Kreatif itu setelah dia melewati beberapa point of profil Pancasila tadi, pelajar Pancasila tadi. Mungkin seperti itu Mbak Evi, sehingga akan menjadi kepuasan tersendiri bagi setiap kita guru mapel bahwa kelas yang kita gembleng, kita belajar bersama itu, di sana ada sejumlah orang atau sejumlah anak yang memang outputnya bisa dirasakan sebagai saripati dari profil pelajar Pancasila itu. Gitu Bu Evi. Jadi tidak serta-merta guru mapel menyelesaikan kewajibannya, menggugurkan tugas dan kewajibannya, lalu itu sudah selesai, enggak. Tapi setidaknya pada setiap guru mapel, dia punya penilaian paling akhir itu ada siswa, bahkan mungkin hampir semua siswa memiliki nalar kritis, memiliki kegotong royongan, ada mandirinya, lalu kemudian the finalnya adalah kritis. Kreatif. Jadi seperti tadi yang Bu Evi bilang, akhirnya mereka bisa sampai ke tingkat nasional dengan kegiatan-kegiatan IT-nya, itu seperti itulah. Walaupun dia guru matematika, tapi tetap juga profil Pancasila melekat di sana. Saya pikir gitu Bu Evi. Makasih waktunya. Jawabannya dari Pak Sakap. Nah, ya apa yang dijawab sama Bapak Sakap tadi betul. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, bukan hanya pelajaran, tapi memang diterapkan di kelas 10 Bapak Ibu ya, diterapkan di kelas 10. Tapi untuk pelajaran, semua pelajaran, profil pelajar Pancasila ini masuk. Jadi kita bisa mengetahui karakter siswa kita tuh seperti apa nanti di situ. Kita tidak boleh memaksakan bahwa siswa kita ini harus mengikuti kemauan kita, seperti itu. Tidak boleh. Jadi harus mengetahui karakter, sifat, dan kemauan siswa itu sendiri ya.